Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kembali perkuliahan online pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Yulfiana yang akan bertugas sebagai moderator dari kelompok 2 dan teman saya ada Al Ibrahim, Muhammad Raihan dan Perinda Putri Depani. Dan adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai proses scheduling yang terbagi menjadi beberapa pokok pembahasan, yaitu dimulai dari pengertian scheduling proses, kemudian tipe-tipe scheduling pada scheduling strategi, algoritma strategi penjadwalan, dan yang terakhir yaitu masalah pada proses. Baik, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri di sini mengenai pengertian scheduling proses. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme dalam sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan dalam sistem komputer. Nah, adapun penjadwalan bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, adapun kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja scheduling adalah adil atau fairness, efisiensi atau efisiensi, response time, dan turnaround time and throughput. Baik, selanjutnya untuk materi kedua mengenai tipe-tipe scheduling pada iOS akan dibawakan oleh Al Ibrahim. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang kedua itu ada tipe-tipe scheduling pada OS. Di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada penjadwalan jangka pendek, yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, dan yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Nah, untuk yang pertama penjadwalan jangka pendek, penjadwalan ini dia bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Untuk penjadwalan jangka menengah, agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Proses ini disebut swapping. Nantinya proses swapping ini akan ditangani oleh penjadwalan jangka menengah. Untuk penjadwalan jangka panjang, penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch mana berikutnya yang harus dieksekusi. Ya. Yang ketiga itu ada scheduling strategi. Ya. Di sini ada preemptif dan non preemptif. Untuk preemptif, pada strategi ini sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting, terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan secara cepat. Sebagai contohnya kita ambil sistem real time, di mana jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani atau diperbaiki, maka dapat berakibat fatal. Untuk non preemptif, dia salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain.
Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptive terjadi ketika proses hanya berjalan di running state sampai waiting state dihentikan. Ya baik, materi selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Rehan. Baik, untuk saudara Muhammad Rehan, saya persilahkan. Tapi mungkin bisa diperbesar. Supaya jelas dilihat. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh selanjutnya materi algoritma strategi penjadwalan. Untuk algoritma strateginya tadi sudah terbagi menjadi dua, yang non preemptif dan preemptif. Untuk non preemptif itu ada algoritma FCFS, merupakan algoritma yang memiliki penjadwalan tidak berprioritas, adil, efisiensi, dan throughput. Untuk kedua ada algoritma shortest job first, yang dimana menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround time yang rendah dan penjadwalannya tak berprioritas. Yang ketiga ada algoritma priority scheduling, yang dimana penjadwalan non preemptif yang memberikan perlakuan istimewa terhadap pekerjaan penting. Untuk yang preemptif itu ada dua, algoritma round robin yang merupakan algoritma dengan penjadwalan paling lama tetapi mudah untuk diimplementasikan. Yang kedua ada algoritma shortest remaining first, merupakan algoritma di mana penjadwalannya berprioritas, dinamis, dan preemptif untuk time sharing. Untuk materi kelima ada masalah-masalah pada proses yang sering terjadi. Yang pertama itu ada deadlock. Deadlock menurut bahasa adalah buntut, kebuntutan, atau terkunci. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Salah satu cara untuk mengatasi deadlock yaitu dengan mendeteksi kemudian memperbaiki. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock yang akan terjadi, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses, sehingga proses-proses yang lain juga terganggu. Yang kedua adalah live lock. Kondisi yang hampir sama dikatakan dengan hampir mirip dengan deadlock. Hanya saja live lock secara umum dapat dikatakan bahwa proses tidak berjalan. Live lock ini merupakan kasus khusus dalam source starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Live lock sendiri merupakan resiko dari beberapa algoritma yang mendeteksi dan memulihkan dari deadlock. Jika lebih dari itu, satu proses mengambil tindakan pendeteksian oleh algoritma yang berulang kali dapat memicu deadlock. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah pada sesi tanya jawab. Nah, adapun aturannya yaitu kami batasi teman-teman dari perwakilan kelompok saja. Nah, pertanyaan teman-teman akan kami tampung terlebih dahulu nantinya. Nah, silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Silahkan Mujahidin untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, tadi di sini disinggung proses penjadwalan jangka pendek, tipe-tipe schedulingnya, salah satunya itu. Nah, saya mau tahu mengapa kita perlu menerapkan penjadwalan jangka pendek itu.
Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Mujahidin dan berikan kami waktu untuk menjawab. Nah, silahkan kepada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, langsung saja saya persilahkan kepada teman saya, Saudara Muhammad Raihan, untuk menjawab pertanyaan dari Mujahidin, perwakilan dari kelompok 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi pertanyaannya, mengapa perlu menerapkan penjadwalan jangka pendek? Tujuannya yaitu yang pertama meminimkan waktu tunggu langganan, yang kedua meminimkan waktu proses, yang ketiga mempertahankan waktu persediaan pada tingkat rendah, yang keempat memanfaatkan secara efektif personalia dan sarana. Mungkin itu saja yang jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan saudara penanya dari Muhammad Mujahidin? Apakah puas atau ingin menanggapi ulang? Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, silahkan teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan Arfianita untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu pertanyaan saya, apa kelemahan dari proses scheduling? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Berikan waktu untuk kelompok kami untuk menjawab. Silahkan untuk Saudari Arfianita untuk mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya, bisa ki-resen atau langsung bicara saja. Ya, silahkan teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Karena mungkin waktu terbatas dan mohon maaf teman-teman jika Zoom-nya berhenti, saya akan mengirimkan link untuk join kembali. Baik, silahkan untuk Saudari Nani Haryani untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nani Haryani, perwakilan dari kelompok 6. Jadi pertanyaan saya yaitu, apa tujuan melakukan penjadwalan scheduling? Terima kasih. Baik, untuk Saudari Nani Haryani, terima kasih atas jawabannya. Silahkan mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, untuk pertanyaan dari Nani Haryani, apa tujuan melakukan penjadwalan scheduling? Saya akan mencoba menjawabnya, yaitu tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Bagaimana dengan Saudari Nani Haryani? Apakah sepakat atau ingin menanggapi ulang? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, kita lanjut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudari Arfianita akan dijawab oleh Saudari Perinda Putri Depani. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arfianita, yaitu apa kelemahan dari proses scheduling. Scheduling prime type memiliki kelemahan,
itu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain, harus selalu dilakukan perbaikan data. Hal ini terjadi jika suatu proses ditinggalkan dan akan segera dikerjakan proses yang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana dari saudari penanya, apakah sepakat atau ingin menanggapi ulang? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya bisa saya terima. Baik, terima kasih. Bagaimana dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sekali lagi, bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Saya ulangi, bagaimana dari teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Nah, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, maka diskusi ini saya tutup. Adapun kesimpulannya yaitu penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas menentukan proses mana yang harus berjalan serta kapan dan beberapa lama proses itu berjalan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.